Di masa depan yang jauh, bayi bisa dibeli di supermarket. Perempuan tidak perlu lagi hamil dan melahirkan. Cukup datang ke toko, pilih bayi yang diinginkan, lalu bawa pulang. Rachel sedang memilih dengan teliti. Ia memasukkan seorang bayi ke dalam keranjang belanja. Tapi ketika hendak membayar, ia mendadak teringat satu hal, suaminya adalah pria kulit hitam. Untuk menghindari pertanyaan yang aneh atau komentar yang tidak nyaman, Rachel memutuskan untuk tidak jadi membeli bayi itu. Ia memilih cara lama, memiliki anak secara alami, tapi ternyata di masa depan pun proses alami sudah sangat berbeda. Tak perlu lagi mengandung atau melahirkan secara fisik. Dokter hanya perlu mengambil DNA dari kedua orang tua, lalu menumbuhkan embrio di dalam kapsul khusus. Dengan bantuan teknologi canggih, orang tua bisa mengamati setiap tahap awal kehidupan anak mereka. Dan suatu hari, sel sperma berhasil membuahi sel telur. Rachel dan Jack berpelukan penuh haru. Itu adalah momen dimulainya kehidupan baru. Ketika mereka masih tenggelam dalam kebahagiaan, dokter mendorong masuk sebuah alat besar mirip oven. Rachel dan Jack menatapnya dengan bingung dan sedikit takut. Tapi akhirnya mereka menerimanya. Di dalam alat itulah anak mereka mulai tumbuh. Hidup mereka sehari-hari tetap berjalan seperti biasa, karena mereka bisa memantau kondisi bayi dan berinteraksi dengannya dari jauh kapan saja. Hari demi hari berlalu. Embrio berkembang pesat dan akhirnya dipindahkan ke kapsul yang lebih canggih. Suatu hari, rumah sakit memberikan mereka sepasang headphone. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengar detak jantung anak mereka. Momen itu begitu menyentuh. Saat melihat bayi mereka, ukurannya masih sangat kecil, seperti gelembung sabun. Tapi itu sudah cukup untuk memenuhi hati mereka dengan harapan dan cinta. Di rumah, mereka mulai menyiapkan kamar bayi dengan penuh antusias. Waktu berjalan cepat. Tak lama kemudian, mereka diizinkan membawa kapsul itu pulang. Awalnya, mereka menaruh kapsul di kamar tidur. Tapi malam itu terasa aneh. Kapsul itu seperti tidak cocok berada di sana. Akhirnya, Jack memutuskan untuk memindahkannya ke ruang tamu. Saat membawanya, dia hampir tersandung. Untungnya, kapsul tetap aman. Tapi malam itu juga, sirene keras tiba-tiba berbunyi dari kapsul. Mereka panik, berlari keluar, dan baru sadar mereka lupa mengisi ulang cairan nutrisi bayi. Jack sangat khawatir, tapi hari-hari berikutnya, melihat bayi mereka tumbuh stabil di dalam kapsul, ia merasa lebih tenang. Hingga akhirnya kapsul itu mencapai kapasitas maksimal. Bayinya hampir siap untuk dilahirkan. Mereka harus mengembalikannya ke pusat medis. Namun saat kembali ke rumah, mereka merasa ada sesuatu yang kosong. Seperti ada yang hilang. Tak lama kemudian, dokter menelepon. Proses kelahiran akan segera dimulai, katanya. Rachel dan Jack terkejut. Bukankah terlalu cepat?